5 hari kita tenggelam dalam riuhnya pekerjaan. Kini kita berdiri di bawah langit yang luas tanpa batas. Api unggun berkisah, angin gunung bernyanyi pelan. Dan bersama rekan seperjuangan, kita belajar bahwa kebahagiaan sering terlahir dari jeda yang sederhana. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pagi ini matahari pagi menari lembut di atas kita, menyapa setiap wajah dengan hangatnya cahaya. Semoga teman-teman sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Di momen kebersamaan ini, kita menikmati kebersamaan, menyerap energi baru yang membuat hari terasa lebih hidup. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari Bekasi. Pagi ini, kami menuju Cilengsi, melewati Jalan Raya Narogong, jalan yang ramai. Truk dan bus silih berganti, menambah ritme perjalanan. Ya, setiap kilometer membawa kami lebih dekat kepada tujuan. Dan setiap detik di jalan menjadi bagian dari kisah perjalanan ini. Setelah melewati Cilengsi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Mekarsari dengan rute ke arah Jonggol. Sesampainya di Jonggol, jalanan pun terasa berbeda. Oh ya sobat, dari persimpangan ini kita melanjutkan saja lurus menuju jalan yang lurus ya. Karena kalau yang ke kiri itu ke arah rute Cianjur, jadi kita lurus aja. Setelah meninggalkan padatnya Bekasi, akhirnya kami sampai di Jalan Jonggol. Suasana langsung terasa berbeda. Jalan lebih lancar dan tenang. Setiap tarikan nafas terasa lebih ringan, menandakan awal perjalanan yang lebih santai dan menyenangkan. Di tengah perjalanan, kami melihat sebuah pertunjukan topeng monyet yang lucu dan menghibur. Oke sobat, sekarang kita sejenak di Indomaret. Ini Mas Adit. Halo guys, kalau ini Mas Farhan. Ini Bang Maul yang punya saya tuh babakan. Ini keluar belum mandi nih. Oke, sekarang kita ngeres dulu sambil istirahat, kopi. Perjalanan kami lanjut. Oh ya, dari Indomaret yang tadi kita res, tidak jauh ada sebuah pertigaan. Langsung saja kita ke kiri, jangan yang lurus ya sobat. Jadi kalau yang lurus itu ke arah Citerep. Nah, kita ambil aja yang ke kiri. Nah, sekarang kita melintasi tanjakan 2000. Tanjakan yang cukup curam sehingga tidak sedikit kendaraan yang gagal menanjak. Tapi tenang kok, di sini sudah banyak relawan yang membantu. Oh ya, setelah tanjakan 2000 tidak jauh, kita langsung belok ke kanan nih sobat. Ke Rambu arah Situ Rawa Gede. Sepanjang perjalanan ini, kami disuguhkan pemandangan yang sungguh indah. Terbentang di depan mata, gunung dan sawah, bagaikan lukisan hidup, membuat seperti perjalanan terasa istimewa.
Nah, sobat, di depan ini terdapat sebuah belokan yang ke kanan. Kita jangan belok yang ke kanan nih. Kita lurus terus dan menanjak sampai nanti bertemu belokan yang kedua. Nah, di sini nih, di depan ini barulah kita belok yang ke kanan ke arah situ Rawa Kembar dan Gunung Pakuan. Nah, untuk akses jalannya menuju situ Rawa Kembar dan Gunung Pakuan nih lumayan menanjak dan jalanannya pun rada jelek ya sobat, penuh dengan bebatuan, jadi diharapkan berhati-hati. Dulu. Sekarang kita sudah sampai di Gapura, base camp situ Kembar, pendakian 3 gunung, Gunung Pakuan, Gunung Halimun, dan Gunung Ciputri. Oke, Pak Gopur, gimana kesan dan pesannya? Maaf. Udah nggak dia. Halo, Pak Imin. Jos. Top Marco top. Buat Pak Marso top lah. Top. Nggak ngikut. Nyesel. Wawancara itu satu. Welcome. Oh iya. Seperti ini suasananya, sobat. Kita sudah sampai di situ Rawa Kembar. Dan ini parkiran motornya ada di sini. Nah, untuk yang bawa mobil bisa parkir di sini nih. Parkirannya lumayan luas. Sekarang kita sudah sampai di base camp Seven Summit Bogor, Gunung Ciputri Halimun. Benar ya Teh ya? Oh ya, untuk tiket masuknya berapa tuh Teh kira-kira? Oh itu TikTok. Kalau camping di sini kena harga berapa? Oke. Turunannya Teh. Sadit. Gimana pesan dan kesannya? Mantap sih. Mantap ya? Iya. Kan kita kerja udah capek gitu. Nah. Kali-kali lah kita ya jalan-jalan gitu loh. Refresh otak. Jadi di sini nih, ntar naiknya. Kapan enggak kalau hujan? Emang gitu loh. Opo, tanggapan buat ini. Nah ini kalau yang mau ngopi-ngopi di sini bisa sedia kopi sebelum hujan. Oke, sobat, sekarang kita sudah sampai di area campnya nih. Nah, ini akamsinya nih. Yang menemani perjalanan kami nih. Nih, area campnya nih. Lumayan luas. Langsung disuguhkan pemandangan Rawa Kembar dan di sebelah sini Gunung Ciputri Halimun. Tanpa berlama-lama, saya beserta rekan-rekan segera mendirikan tenda di area campground ini karena melihat awan sudah terlihat mendung, menandakan akan segera turun hujan. Jadi kita bergegas mendirikan tenda bersama-sama. Ya, terlihat seperti sedang lomba mendirikan tenda ya sobat, tapi bukan. Ini sebagai bentuk kekompakan kami ya, karena kami tidak sekedar hanya kompak di pekerjaan saja, di luar pun kami terlihat kompak. Ya seperti itulah, kita hidup harus saling bersama. Sebagai makhluk sosial kita harus bersama-sama ya sobat.
Setelah tenda terpasang semua, hujan pun turun dan kami memasak mie instan karena sangat cocok cuacanya nih. Hujan-hujan makan mie instan, mantap. Nah, di sini terlihat rekan kerja saya ya sobat, sekaligus pimpinan saya yang sedang menikmati mie instan. Dan kabut pun mulai terlihat bersamaan dengan rintik-rintik hujan, membuat suasana di situ Rawa Kembar ini terasa syahdu. Nah, sekarang nih saya mau memasak air nih. Ingin membuat susu jahe bersama rekan saya, Nudi Supriyadi, di dalam tenda sambil menikmati suasana hujan yang begitu dingin ya sobat. Ya wajar lah, namanya juga hujan. Cukup hujan yang membuat dingin. Asalkan jangan sikap kamu padaku yang begitu dingin. Ahai, hahaha. turun di luar apa nggak? Sekarang kita bersiap untuk sholat maghrib karena waktu sudah hampir mendekati maghrib. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Pejalan Candi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad. Nah sobat, di kegiatan malam ini kami melakukan agenda tukar kado, salah satu rundown dari acara berkemah kami nih. Nah di sini nih ada atasan saya nih, beliau mendapatkan hadiah apa? Yuk tebak. Hehe. Banyak itu kayaknya itu. Berlapis-lapis. Itu kan berlapis-lapis. Wah, siapa? Powerbank. Obeng itu bukan powerbank, obeng itu Pak. Dulu dicek. Apa itu? Apa itu ya? Ada rokok. Nah itu. Oh, sip. Toolkit. Ini walaupun tanggal tua Indomie tetap 2. Jangan lupa ngopi malam ini. Waduh. Ada yang belum? Hidup Panopa. Anak buahnya sama-sama. Aduh. Kopi juga itu. Tahu dalamnya apa coba? Lihat dulu. Bukan muter doang. Ini paling banyak saya. Ini besok overtime. Jamu. Wah, Jakarta Bandung.
siapa yang ngajarin ini dia. Jatah. Mana nggak ngerokok lagi si Repon ya? Mempes lu nih. Hari ini mantap. Ih, siapa yang ngajarin sih? Garotnya udah yang bawah. Inilah dia. Giveaway. Wah, mantap. Dapat gelas coy. Biar enteng yang penting hangat. Ait. Wih, sejadah. Pada rotan janda pun jadi. Rotan sama janda. Udah. Kegiatan beralih ke fun game. Di game kali ini rasa sangat riang dan gembira, membuat malam terasa lebih hangat bersama-sama rekan seperjuangan. Sambil menikmati acara fun game berlangsung, beberapa rekan saya dan juga saya melakukan kegiatan memasak bersama, yang mana setelah kegiatan fun game ini kita akan melakukan makan malam bersama, salah satu dari rundown acara kita. Masak telah selesai. Saatnya kami menikmati makan malam bersama, yang mana membuat acara ini semakin terasa hangat. Ayamnya mana nih? Itu belum ketangkep. Doanya ini siapa yang mau doain? Mudah-mudahan apa, Don? Allahumma barik lana. Nih, kata-katanya dulu. Acara makan malam pun telah selesai. Kini acara berganti ke acara inti, yaitu menyampaikan pesan dan kesan selama kami bekerja di tempat kami bekerja. Ada lagi dan teman-teman kita lebih komit lagi lah, supaya ada kebersamaan di antara kita. Jadi hubungan kita tidak hanya sebatas pekerjaan, tapi di luar kita juga saudara. Ya mungkin itu aja dari saya. Maaf nggak banyak-banyak ya, karena mungkin teman-teman yang lain juga pengen sharing atau diskusi. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak Nova dipersilakan untuk mengatakan. Udah dipegang Pak Gomur, udah lanjut lah. Udah dipegang. Masa terus sono? Kasihan ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat, acara camping ini tuh sebenarnya bukan acara camping biasa ya. Karena acara ini sekaligus merayakan kenaikan status teman saya dan juga merayakan hari terakhir pimpinan kami bekerja di tempat kami bekerja, sekaligus perpisahan dan kesan-kesan selama beliau bekerja. Dan ini ya mungkin hari terakhir ya, bukannya hari terakhir. Jadi kita terakhir tanggal 30 mungkin kebersamaan kita terhadap rekan-rekan semua ya. Jadi saya cuma pesan satu ya, ikutin apa perintah dari atasan kita ya, ikutin daripada aturan-aturan yang ada di PT ya, agar Metindo ini masih tetap berjaya ya sampai nanti ya. Amin. Dan juga saya mohon maaf ya apabila selama kita masih di bareng-bareng masih di Metindo ya, bareng-bareng masih punya banyak kesalahan, baik perkataan maupun tingkah laku saya
saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan semua. Saya nggak punya banyak kata-kata lagi. Nah, itu yang saya punya, yaitu minta maaf kepada rekan-rekan semua dan keikhlasannya bahwa saya akan punah tugas ya. Punah tugas mungkin di luar di lain kesempatan saya bisa berusaha lebih maju lagi ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya barangkali silakan yang lain, barangkali ada keluhan-keluhannya. Sekarang sudah jam 11 malam lewat 17. Saatnya saya beristirahat. Oh ya sobat, sekarang waktu menunjukkan pukul jam 4 lewat 22 pagi. Saatnya saya bergegas untuk ke musola menunaikan sholat subuh. Nah sobat, jadi di area camp Situ Rawa Kembar ini terdapat 3 titik toilet ya, atau WC kamar mandi. Yang pertama dekat area camp sini nih, dan juga ada di dekat musola dan di sebelah utara area camp. Jadi total ada 3 ya sobat. Nggak perlu khawatir nih kalau sobat-sobat yang ingin ke kamar mandi. Jadi di sini sudah ada terdapat 3 titik area kamar mandinya sobat. Gitu. Kayaknya yang gimpat di sini tuh. Itu pada nggak tahu kalau isinya telur loh. Itu nggak keinjek. Halo Pak Devi, semalam tidur di mana nih? Sekarang Semalam. Oh semalam. Iya. Wah indah bener kita. Ada yang ngelonin. Wah, Iya. luar biasa. Kemet. Nah ini nih, ini dia yang semalam ngeronda nih. Kamu dari mana Den? Nasi dari mana? Masih ada. Di sana. Ya. Kagak sakit lah. Misor karpet lu. Taruh Devi. Ya. Sekarang kita mau spill tempat area camping ground. Di sini cukup luas nih sobat. Bisa muat beberapa tenda yang cukup banyak juga sih sepertinya. Di sini juga ada yang camp.
Di sini juga ada yang sepertinya ada yang motocam juga nih sobat. Jadi motor itu bisa kesini kok, aman, tenang aja. Nah, mainan ini mah. Jangan makan. Ini apa sih? Mules loh. Mules itu. Itu lilin ya? Lilin. Oh lilin. Oh. Kalau orang kota gini guys, sarapan juga puding. Beda kalau sama orang kampung nasi uduk. Anjay. Sekarang kita sedang memasak mie untuk sarapan pagi. Pagi. Nah, kata-kata hari ini Mas Adit. Kata-kata hari ini lapar Dia tuh, sampai nggak denger. Siap, dilanjut. Ini pakai timun nih, enak loh. Timun. Halo, Pak Gopur, makan apa ini? Sarapan pagi. Weh, sarapan pagi. Makan mie pakai nasi, coy. Kasih telur. Sosisnya belum makan. Aduh, paket komplit pokoknya deh. Ini namanya Indomie goreng situ kembar. Mantap dong. Wih. Nah, ini chef saya nih, Mas Adit Muslim. Pakai kopi enggak? Gimana Mas Adit? Masak apa hari ini? Sarapan kita masak. Jeblok. Aduh, emang dia gebrakannya suka yang aneh-aneh. Iya, ada baik tinggalnya. Tuh. Sarapan bolo. Buat menerima keadaan untuk hari ini. Ini jauh nih chefnya nih. Dari mana Mas? Saya dari Pemalang ini. Dari Pemalang. Tepatnya Ranu Dongkal tuh. Bagi rekan-rekan yang mungkin tetangganya, mungkin bisa kontak keluarganya nih. Udah 2 tahun nggak pulang-pulang soalnya. Parah bener. Nah, Mas Dani, halo Mas Dani, gimana semalam tidurnya? Nyenyak kan? Nyenyak. Dingin banget. Dingin banget. Sekarang kita mau nyobain ini dulu nih, nyobain puding. Berbaur dengan alam. Puding rasa mangga. Nyos. Parah, Pak. Woi, Mas Fajar ini makan mojok aja deh nih. Aduh. Udah habis tuh. Enggak nawarin ya? Nggak nawarin nih. Ini parah ini. Aduh. Yang penting kenyang Mas Fajar. Aman. Alhamdulillah. Indomie rasa telur gosong, mantap. Oke sobat, video kali ini saya tutup dengan bermain perahu di situ Rawa Kembar. Cukup sekian petualangan seru kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita bisa jelajahi tempat-tempat seru lagi bareng-bareng. Berjalan candu, perjalanan capek tapi bikin rindu.